Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Kabar Golkar? Assalamualaikum Bang, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik. Senang sekali akhirnya kami dari Kabar Golkar diberi kesempatan untuk bersilaturahmi dengan abang kita, Bang Maman Abdurrahman, Ya, politisi Partai Golkar yang saat ini aktif di Komisi 7 Ya. DPR RI ya Bang? Ya. Komisi 7 membawahi energi, kemudian teknologi dan riset ya Bang. Oke, Bang, langsung aja kita mulai ngobrol-ngobrol kita siang ini ya Bang. Bang, boleh diceritakan bagaimana awal mula Bang Maman Abdurrahman ini bisa terjun ke dunia politik Bang? Jadi saya kan dulu aktivis ya, jadi aktivis organisasi ini kita mulai semua dari zaman di kampus lah. Oke. Jadi saya dulu alumni Trisakti, kebetulan saya pernah jadi presiden mahasiswanya di Universitas Trisakti. Jadi ya berangkat dari situlah, jadi akhirnya semangat untuk berpolitik itu dimulai memang sejak waktu saya di kampus. Nah ternyata juga setelah saya masuk ke dalam dunia keaktivisan lah dulu ya, keaktifan di organisasi, ya saya merasakan banyak faedah dan manfaatnya. Selain memang terhadap diri saya bahwa ada pengalaman berorganisasi, saya juga kadang berpikir bahwa untuk mencoba berkontribusi terhadap komunitas sosial kita, terhadap lingkungan sekitar kita, bahkan juga buat negara dan lain sebagainya, memang salah satu ruangnya adalah berpolitik. Karena melalui jalur politik ya kita bisa banyak, ada cakupannya luas, jadi kita bisa lebih banyak berbuat lah di situ. Nah itu dulu seperti itu. Tapi dulu juga saya nggak pernah berpikir kalau akhirnya bisa sampai di DPR ini, karena saya pikir beraktivitas politik dulu di dunia organisasi, lalu pasca dunia kemahasiswaan juga saya akhirnya memutuskan untuk tidak langsung terjun ke partai politik waktu itu. Jadi saya memutuskan waktu itu langsung berkarir secara profesional di dunia perminyakan. Karena memang latar belakang akademik saya, gelar saya adalah sarjana teknik perminyakan. Jadi akhirnya saya selesai dari dunia kemahasiswaan waktu itu, ya saya putuskan berbeda dengan teman-teman saya yang lainnya. Jadi kebanyakan itu rata-rata ya, kebanyakan akhirnya lanjut ke partai, lanjut ke organisasi ini A, B, dan C. Tapi kalau saya memutuskan untuk tidak waktu itu. Jadi memang praktis pasca dunia kemahasiswaan hampir kurang lebih sekitar 10 tahunan saya memang di dunia profesional saya sebagai praktisi migas waktu itu, yaitu di oil and gas industry. Namun ya memang dalam perjalanan setelah saya bekerja dulu ya, saya beraktivitas di dunia perminyakan, ya akhirnya panggilan. Jadi dulu ini sebenarnya panggilan kedaerahan sebetulnya. Jadi panggilan kedaerahan dulu waktu itu ya, beberapa tahun yang lalu waktu itu, teman-teman saya dari kampung saya lah. Saya ini kan anak rantau. Jadi saya lahir dan besar di Pontianak, sekolah juga di sana, kuliah saja saya di Jakarta. Jadi panggilan kedaerahan waktu itu anak-anak kampung saya ngumpul lah. Ya banyak memberikan saran dan masukan kepada saya, Man, kita kekurangan figur lah. Ini rata-rata orang-orang Kalimantan Barat. Lalu juga mungkin lebih besar, lebih luas lagi, orang-orang Kalimantan ini kan di dalam panggung politik nasional ini kan cenderung sedikit. Kalau kita lihat ya dalam etalase panggung politik, orang-orang Kalimantan pada umum dan khususnya Kalimantan Barat itu relatif sedikit yang memang beraktivitas dalam panggung politik nasional. Konsekuensinya menyebabkan akhirnya aspirasi-aspirasi dari masyarakat dan lain sebagainya itu bunyinya menjadi tidak nyaring gitu. Nah, itulah yang akhirnya dulu teman-teman ngumpul tuh saya didorong, dimotivasi, ya sudah akhirnya saya pikirkan matang-matang, ternyata betul juga. Jadi setelah saya berkarir gitu ya di dunia profesional, ya tentunya terus what next gitu. Apalagi gitu. Nah, ya karena tadi ada dorongan dari teman-teman, panggilan kedaerahan, ya akhirnya saya mencoba untuk berikhtiar waktu itu, berikhtiar panjang sekali untuk akhirnya memutuskan diri terjun ke dalam panggung politik praktis. Jadi saya bicara politik praktis.
Politik praktis itu apa ya? Itu dalam perhelatan politik di partai politik dan lain sebagainya. Sampai sekarang kan kadang-kadang orang kan alergi kan. Anak-anak muda sekarang ataupun ya alergi lah untuk terjun ke dalam partai politik. Namun saya putuskan waktu itu ya udah yuk bismillah. Ini juga banyak dorongan, saran dan masukan ya sebagai salah satu mungkin figur anak daerah lah ya. Yang memang bisa berkarir di panggung politik. Ya akhirnya waktu itu saya bismillah saya putuskan untuk bergabung di partai politik. Namun waktu itu belum ada kepikiran juga partai politiknya mana segala macam. Ya akhirnya pada saat waktu saya memutuskan untuk masuk ke partai politik itu yang lagi happening tuh kalau kata orang tuh yang lagi di atas angin tuh Demokrat. Karena waktu itu rezimnya Pak SBY kan yang jadi sebagai presiden. Jadi waktu itu sebagian besar tuh rata-rata teman-teman aktivis itu rata-rata kanalisasi ininya ke Demokrat. Nah dulu saya berpikir gini, banyak yang menyarankan saya waktu itu misalnya saya masuk ke Demokrat gitu. Tapi akhirnya saya memutuskan diri saya untuk masuk ke Partai Golkar. Mengapa itu, Pak? Di tengah waktu itu kondisi banyak orang yang tidak menyarankan. Jadi pada saat saya putuskan diri saya masuk ke Partai Golkar, orang-orang teman-teman saya juga kaget. Ngapain ke Golkar? Golkar itu antriannya panjang kata gitu. Terus tidak ramah dengan anak muda. Apalagi dengan background aktivis 98 yang... Ya waktu itu ya di Trisakti kan seperti itu. Ya. Macam-macam lah. Ya. Pokoknya waktu itu image-nya tuh Golkar antrian panjang, tidak ramah dengan anak muda. Terus persaingan di dalam ketat. Karena kan kalau di Golkar itu kan multifaksi ya. Jadi dari bentukan partai awal aja kita kan didirikan oleh kino-kino. Yang tentunya faksional-faksional itu banyak dalam partai Golkar. Nah tapi waktu itu saya berpikir gini. Memang ada semangat dalam diri, challenging lah, tantangan dalam diri saya. Ya kalau kita mau berpartai tapi cuma mau enak-enaknya aja ya ngapain gitu. Jadi akhirnya saya dulu berpikir gini. Kalau lu pengen menguji coba diri lu, terjun dalam partai politik, ya pilihan yang paling tepat untuk menguji betul-betul kapasitas diri lo adalah Partai Golkar. Dan saya juga melihat Partai Golkar waktu itu relatif cenderung open-minded, ataupun memberikan ruang kepada siapapun sebetulnya untuk berkarir, untuk berproses dan bertarung dan berdinamika di dalam partai ini. Jadi waktu itu keputusan saya mengambil langkah masuk ke partai politik didukung oleh teman-teman, tapi keputusan mengambil Partai Golkar itu relatif semua tidak mendukung. Nah, saya ingat sekali waktu itu. Jadi teman-teman gerakan itu, teman-teman di daerah saya, teman-teman saya kan mantan presiden mahasiswa tuh kita punya kayak paguyuban gitu. Kita punya jejaring non formal sampai sekarang masih kita bina tuh di seluruh Indonesia, ada kurang lebih 100-an anak kampus lah ya. Kita masih intens gitu komunikasi. Ya ngumpul. Akhirnya saya minta pendapat, saran segala macam. Memang rata-rata tidak menyarankan. Ya karena tadi saya cerita tadi di awal. Namun saya bilang begini aja lah. Hati saya memang udah merasa bahwa ada tantangan di Partai Golkar ini. Sekaligus untuk bisa membuktikan kepada halayak banyak. Waktu itu saya ingat sekali. Dan saya sampaikan kepada teman-teman saya berkeyakinan begini saja. Yang namanya emas, mau ditaruh dimanapun dia, insya Allah dia akan tetap menjadi emas. Jadi saya berkeyakinan, kalaupun memang saya memiliki kemampuan dan kapasitas serta kualitas diri, saya yakin partai manapun, apalagi partai sebesar Partai Golkar, pasti akan menerima saya. Dan pasti akan memberikan ruang kepada diri saya. Ya itulah akhirnya semangat itu saya bulatkan dan bismillah, saya akhirnya bergabung di Partai Golkar, melalui organisasi kepemudaan waktu itu AMPI. Ya saya berproses dan belajar mengenai dinamika kepartaian, dinamika organisasi, itu ya di AMPI. Baru akhirnya setelah itu saya masuk di DPP Partai Golkar dan alhamdulillah sampai hari ini. Dan saya coba sedikit lompat ya, nanti walaupun ada pertanyaan lain. Dan hari ini saya merasa bahwa tudingan orang ataupun dugaan orang, persepsi publik yang kurang lebih berapa puluh tahun yang lalu melihat agak sedikit, bukan negatif sih sebetulnya, agak sedikit ya meragukan lah keterbukaan Partai Golkar terhadap anak-anak muda, ternyata itu terbantahkan. Kenapa saya bilang seperti itu? Hari ini saya bukan siapa-siapa di Partai Golkar ini. Saya bukan anak
pembesar di Republik ini. Saya bukan tergolong dari darah biru di Partai Golkar ini. Saya bukan juga yang orang tuh keluarga saya pernah di politik, nggak. Saya ini memang betul-betul kalau di keluarga tuh anomali. Jadi sama sekali saya belum punya track record keluarga di politik. Dan hari ini umur saya 40 tahun. Yang mungkin masih bisa saya mengatakan bahwa saya masih masuk dalam range generasi milenial. Dan hari ini saya menjabat sebagai diberikan kepercayaan yang sangat luar biasa oleh Ketua Umum saya, Pak Erlangga Hartarto, menjadi Kepala Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar, dan juga karena di ADRT kita tidak melarang badan merangkap menjadi Ketua DPD 1, dan alhamdulillah hari ini saya menjabat sebagai Ketua DPD 1 Partai Golkar Kalimantan Barat. Artinya apa? Apa yang selama ini mungkin publik ataupun mempersepsikan Partai Golkar tidak ramah kepada anak muda, tidak. Ini terbantahkan dengan hadirnya saya hari ini berada di pengurus teras Partai Golkar. Jadi poinnya apa? Bagi saya siapapun dia, selama memang dia punya kemampuan, niat hati yang baik, kontribusi yang serius untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat banyak, dan juga tentunya berkarya kepada partai, dan kita punya komitmen dan integritas, saya yakin Partai Golkar ini akan memberikan ruang kepada siapapun. Jadi yang kata kuncinya adalah kapasitas diri kita dan ketulusan kita untuk mau berkarya dan berkontribusi buat organisasi yang memang kita masuki dan kita naungi waktu itu. Jadi ya alhamdulillah saya sekarang di Partai Golkar, dan ternyata juga kemarin di 2019 ya di Pileg, ya saya diberikan kepercayaan di dapil saya di Kalimantan Barat, suara saya 108.000, saya pribadi, akhirnya saya duduk di legislatif ini, DPR RI ini, dan bagi saya ini adalah sebuah pencapaian saya sebagai seorang anak muda, asli orang kampung dari pedalaman Kalimantan Barat sana, yang menurut saya bisa dijadikan contoh dan untuk memotivasi buat anak-anak muda yang lainnya, bahwa pada akhirnya yang dilihat itu bukan apa yang kita bawa, tetapi yang dilihat adalah diri kita sendiri. Jadi kalau memang kita punya keseriusan, ya saya pikir bisa aja. Saya pikir seperti itu. Berarti bisa dibilang bahwa Partai Golkar melalui salah satunya adalah Bang Maman Abdurrahman menunjukkan sebagai partai yang menghargai meritokrasi, kan? Yeah. Dibandingkan mungkin beberapa partai-partai lain kita tahu sendiri sangat kental dengan kedekatan emosional, kedekatan keluarga dan sebagainya. Oke, sekarang gini, saya tambahin saya tambahin lagi loh. Artinya begini, ini sejalan memang dengan prinsip-prinsip demokratisasi yang ada di Partai Golkar, tanpa mengesampingkan nilai-nilai kesantunan kita ya sebagai kader ya di dalam partai. Kadang-kadang perlu kita pahami, demokrasi itu sering sekali disalahartikan oleh setiap orang. Akhirnya kita sering sekali bertindak overlap, akhirnya mengabaikan sikap-sikap kesantunan kita sebagai seorang manusia atau sebagai orang timur gitu. Nah, artinya demokratisasi yang ada di Partai Golkar terbuka luas oleh siapapun untuk berkarir dan berkarya dan berkontribusi kepada partainya dan juga tentu buat bangsa dan negara. Jadi persepsi yang selama ini terbangun itu terbantahkan hari ini. Jadi apalagi ya siapapun punya hak, punya kesempatan. Tinggal permasalahannya mereka-mereka itu yang mau berpolitik siap tidak masuk ke dalam kawah canda di muka dengan di dalam sebuah medan pertarungan yang cukup tinggi. Dialektikanya tinggi, dinamikanya tinggi. Nah, yang jadi masalah kan itu aja sebenarnya. Ada kapasitas atau tidak? Iya, terkadang orang cenderung pengennya ya instan aja kan. Nah, kalau di Partai Golkar ini kan memang kita berproses. Ya akhirnya melalui sebuah proses penyaringan yang sangat luar biasa, dan itu ya akhirnya ya kita lihatlah sekarang. Iya, di lapangan, di daerah, di segala macam gitu. Kembali ke tentang Golkar, Bang. Ini sangat saya pikir ini isu yang sangat menarik. Perjalanan Abang dari Kalimantan, kemudian sampai ke Jakarta, kemudian menjadi anggota Dewan dan menghadapi pasti tantangannya sangat banyak, gitu ya, Bang. Baik secara
personal maupun secara profesional sebagai anggota Dewan. Bagaimana Abang melihat dukungan dari Partai Golkar sendiri, khususnya dari DPP, terhadap semua hal tersebut dalam perjalanan Abang tersebut? Apakah Abang merasa selama ini tuh mendapatkan support yang maksimal dari DPP, ataukah Abang merasa ada hal-hal yang mungkin perlu ditingkatkan dari DPP kita? Pasti ya, karena begini, saya nggak akan mungkin bisa menjadi seperti sekarang ini kalau tidak ada supporting dari partai saya. Saya harus katakan partai aja lah, bukan DPP, bukan DPD 1, bukan DPD 2, tapi secara keseluruhan. Karena kalau melihat terminologi partai itu, kita menganggap satu kesatuan. Artinya mereka bekerja, bergerak, membangun sebuah sistem. Karena DPP pun tanpa DPD 1 tidak akan mungkin bisa optimal. DPD 1 pun tanpa DPD 2 juga tidak. Artinya saya menganggap Partai Golkar lah secara utuh. Saya harus bilang bahwa saya bisa sampai pada titik ini karena sistem, mekanisme, dan kultur yang ada di Partai Golkar. Yang akhirnya membentuk dan membuat saya menjadi seperti sekarang ini. Apalagi ditambah lagi di era kepemimpinan Bapak Erlangga Hartarto ini kan beliau banyak melakukan reorientasi ataupun reorientasi pola sudut pandang kita dalam melihat kepartaian ini. Ya, beliau pertama karena beliau teknokrat ya. Jadi tipologi teknokrat itu pemikirannya praktis. Artinya praktis itu karena kita orang-orang teknik ya. Saya kan juga orang teknik, beliau orang teknik gitu ya. Melihat sesuatu itu harus ada hasilnya, harus ada solusi. Jadi bukan misalnya ada suatu permasalahan, ya bagaimana solusinya? Artinya outputnya adalah keberhasilan. Jadi praktis itu aja, jadi nggak terlalu ngejelim. Nah, beliau banyak merubah, memberikan kesempatan kepada kita-kita yang muda-muda hari ini di Partai Golkar untuk mencoba dikasih kesempatan lah. Tapi pada akhirnya kan kuncinya ada di kita. Jadi berhasil atau tidaknya seseorang itu kita nggak bisa lagi menyalahkan pimpinan. Maka saya dari dulu selalu berbeda. Ini pandangan saya beda. Orang selalu mengatakan bahwa dia nggak berhasil karena kesalahan ketuanya. Dia tidak berhasil karena kesalahan si A atau si B. Enggak. Si A atau si B tidak berhasil itu karena kesalahan diri dia sendiri. Artinya evaluasinya harus ke dalam. Nah, karena apa? Partai Golkar sudah menyiapkan semua ekosistem berpartainya dan lain sebagainya. Ini tinggal tergantung kemampuan ataupun daya tahan si kader-kadernya. Nah, pada hari ini saya kembali lagi tadi mengenai kontribusi partai. Tegas saya katakan bahwa saya bisa menjadi seperti ini karena sentuhan Partai Golkar yang sangat besar pada diri saya. Karena partai ini telah berkontribusi membentuk jati diri saya. Partai ini telah memberikan ruang kepada saya begitu besar dan begitu luas untuk berkarir dan berkarya dan ya artinya untuk berekspresi. Jadi kalau contoh nih misalnya, ada ini kan kita kayak misal sistem pemilihan langsung nih Mas. Ini kan pemilihan langsung ini kan konsekuensinya, coba kita cek aja di semua partai, itu pasti rata-rata loyalitas kepada partai akan semakin berkurang, menurun. Kenapa? Karena dia merasa, gue dapat suara, saya dapat suara, misalnya saya 100 ribuan. Ya saya dapat suara bukan karena partai, karena diri saya sendiri. Sering sekali orang menyalahartikan itu. Oke, saya balik misalnya gini. Kalau ada yang beranggapan begitu. Ya udah, kalau gitu kita copot. Kita copot Anda sebagai anggota dewan gitu, ataupun sebagai apa gitu. Ataupun partai memberikan surat administratif. Pasti dia nggak akan mungkin bisa jadi juga kan. Artinya maksud saya, itu tadi saya bilang, tidak ada sedikit pun argumentasi menurut saya seorang kader partai bisa duduk di dalam kursi pemerintahan ataupun kursi legislatif itu tanpa ada kontribusi partai. Karena hukum kita itu melihatnya adalah partai, bukan individu. Gitu. Belum ada sistem yang memungkinkan calon independen untuk bisa menjadi anggota dewan, nggak ada. Iya. Untuk keanggotaan terhadap partai. Seperti itu. Bang Maman, Bang Maman kan kalau kita bisa bilang sebagai kader muda ya di Partai Golkar ya. Kita punya sejarah panjang Partai Golkar dari awal tahun 60-an sampai sekarang. Tentunya begitu banyak tokoh-tokoh dan kader-kader yang jauh lebih senior. Kalau boleh ditanya Bang Maman,
di Partai Golkar sendiri, siapa tokoh Golkar yang jadi inspirasi bagi seorang Maman Abdurrahman, baik itu dalam berpolitik maupun dalam mengurusi apa istilahnya kerja-kerja sehari-hari di anggota dewan, di antara semua tokoh Partai Golkar? Ini tokoh senior ya? Tokoh senior, boleh senior, boleh, tapi Ya. kemungkinan besar senior lah. Jadi kalau tanya ke saya ini pengagum Soeharto saya. Oke. Ini pengagum Soeharto. Artinya begini, terlepas dari kontroversi terhadap seorang Soeharto gitu ya. Tapi beliau, di era beliau waktu itu, kita cukup punya stabilisasi politik loh. Stabilisasi ekonomi, dan lain sebagainya. Dengan segala macam kontroversi lah. Yeah. Karena saya beranggapan begini, sejarah itu milik para penguasa. Artinya baik atau buruknya seseorang, itu yang bisa menentukan adalah penguasa hari ini. Jadi kalau misalnya ada mengatakan dan membuat sebuah catatan kelam terhadap seorang Soeharto, ya karena hari ini yang berkuasa bukan rezimnya Soeharto gitu loh maksud saya. Artinya wajar bagi apabila ada opini yang menganggap bahwa Soeharto kesannya, kayak ini Soeharto ini kan kayak diidentikan seakan-akan otoritarianisme dan lain sebagainya gitu. Kalau kita mau mundur ke belakang, Soekarno juga begitu. Di era Soekarno juga banyak juga kok tahanan-tahanan politik yang mohon maaf ya dalam tanda kutip tadi menjadi korban-korban politik lah. Yeah. Artinya dalam setiap era itu punya, dalam setiap fase itu, fase rezim itu pasti akan ada yang disebut namanya korban-korban politik ataupun lawan-lawan politik yang ternyata mungkin terkesannya agak tersingkirkan gitu loh. Nah, di Soeharto juga begitu. Pasca Pak Soeharto juga begitu juga sampai sekarang. Nah, jadi kalau tanya ke saya, kenapa lo ngefans atau lo ini Soeharto? Ya karena tadi saya bilang, beliau itu betul-betul menerapkan nilai-nilai dasar, prinsip-prinsip ideologi yang ada di Partai Golkar. Kenapa saya bilang? Hari ini kita berdebat mengenai Pancasila. Kita masih membahas mengenai Pancasila. Kita berdebat mengenai kebinekaan misalnya. Ngapain lagi untuk diperdebatkan? Lawang udah final kok Pancasila itu. Nggak ada yang boleh diganggu. Pancasila itu sudah final. Udah mutlak menjadi dasar negara kita. Lalu ngapain kita perdebatkan yang ini anti Pancasila, yang ini pro Pancasila. Yang ini pro kebinekaan, ini anti kebinekaan gitu. Nah, Soeharto dan kita Partai Golkar menjawab tantangan realitas masyarakat hari ini dengan ideologi karya kekaryaannya. Karena kita Partai Golkar hari ini udah nggak mau lagi terjebak. Ngapain kita mesti terjebak dengan opini-opini, narasi-narasi sempit yang membenturkan kita antara yang Pancasila dengan yang anti Pancasila. Siapapun dia hari ini yang merasa bahwa dia adalah bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, ada KTP, ada simbol Garuda Pancasila, ya dia udah pasti ideologinya Pancasila. Nah, yang penting hari ini itu apa? Narasi yang kita bangun adalah karya kekaryaan. Kita sebagai anak bangsa, kita sebagai politisi, kita sebagai insan yang ada di negara ini, bagaimana caranya kita berpikir tentang apa yang bisa kita berikan buat rakyat, apa yang bisa kita kontribusikan buat bangsa dan negara ini. Jadi pikirannya udah one step ke depan. Nah, Soeharto waktu itu menata itu semua. Soeharto kan identik dengan bapak pembangunan. Artinya beliau sudah membangun sebuah tatanan-tatanan itu. Nah itu kalau tanya ke saya, ya saya banyak melihat, ya walaupun ya, kebetulan sebenarnya kan kelemahan Soeharto waktu itu kan satu aja. Dia tidak mempersiapkan secara tepat ataupun secara cepat untuk mempersiapkan regenerasi kepemimpinannya dia. Jadi terkesannya dengan 32 tahun Soeharto memimpin, akhirnya dia nggak mau diganti-ganti kan gitu. Itu aja kan sebenarnya. Jadi, tapi bagi saya kalau dilihat dari secara keseluruhan, saya ya Soeharto. Ya kalau yang sekarang ya banyak lah ya. Artinya saya pikir hampir semuanya, mereka semua itu menjadi inspirasi bagi saya. Pak Akbar Tanjung, terus Pak Ical sendiri, ya itu semua menjadi inspirasi bagi saya. Karena beliau adalah salah satu tokoh
yang pernah menjadi yang terbaik di Partai Golkar ini kan, di era kepemimpinan beliau dengan gaya dan cara khas kepemimpinannya. Jadi kalau bicara mengenai fighting spirit sebagai seorang politisi, ya kita bicara piawaian dalam menjaga keseimbangan politik, faksional di tengah kondisi Golkar waktu itu lagi dihajar banyak orang banyak, ya Pak Akbar Tanjung gitu. Ya artinya saya tadi melihat semua punya plus minusnya. Kalau kita melihat keberhasilan Golkar di Pilkada 2019 kemarin, itu kita bisa bilang sebagai kita tidak bisa lepas dari Pilpres dan Pileg 2024 ke depan, Bang. Dan ini durasi waktunya kan tidak sampai lebih dari 3 tahun. Bagaimana Abang sebagai tentunya Kepala Bapilu dan juga sebagai kader Golkar melihat hal tersebut? Apakah Abang positif memandang kans Golkar di Pileg 2024 ke depan dan Pilpres tentunya? Jadi gini, yang pastinya kita punya tagline sukses Pilkada, sukses Pileg, sukses Pilpres. Ini salah satu target politik kita. Artinya kita mau kemarin kalau kita sukses Pilkada kita, ya kita harus sukses Pileg kita. Kalau kita sudah sukses Pileg kita, ya kita harus sukses Pilpres kita. Nah, tentunya semua akan berkolerasi. Artinya semakin banyak kepala daerah yang kita menangkan, yang kita taruh, tentunya akan memiliki dampak positif, dampak elektoral kepada calon yang memang akan kita dukung di Pilpres nanti. Hari ini, nah pertanyaannya bagaimana dengan Partai Golkar? Hari ini, suka ataupun tidak suka, senang ataupun tidak senang, kita harus mendorong kader. Kenapa saya bilang gitu? Kekuatan suprastruktur Partai Golkar itu luar biasa. Butuh dihidupkan dan dipanaskan mesin itu. Salah satu untuk memanaskan dan menghidupkan mesin itu agar bisa bekerja secara optimal dan maksimal, itu adalah dengan cara mendorong calon itu dari kader partainya sendiri. Tentunya semangatnya akan berbeda. Spirit pertarungan, perjuangannya akan berbeda kalau yang didukung itu adalah kader partainya sendiri. Nah, dalam hal ini, kita mayoritas Partai Golkar, kader-kader partai baik dari Sabang sampai Merauke, seluruh DPD 1, menginginkan untuk mendorong ketua umum kita menjadi calon presiden Republik Indonesia. Ada 2 alasan. Tadi alasan subjektivitasnya tadi, agar seluruh mesin partai ini bisa bekerja secara maksimal dan optimal untuk pemenangan di 2024. Pasti akan berbeda itu, semangatnya itu beda. Karena kita kan praktis dari beberapa periode terakhir kita hampir tidak pernah dorong calon kita sendiri kan. Nah, yang kedua adalah sebuah semangat objektivitas. Kenapa saya bilang seperti ini? Kita ingin ke depan Indonesia ini bisa menjadi lebih baik, lebih paripurna, lebih optimal, dan lebih maksimal dalam mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Salah satunya adalah kita meyakini bahwa doktrin karya kekaryaan itu, yang memang kita lihat harus bisa kita maksimalkan dan kita pindahkan kembali masuk ke dalam pemerintahan kita ke depan. Artinya apa? Kehadiran seorang calon presiden menjadi calon dari Partai Golkar itu menjadi penting karena 2 pendekatan tadi, pendekatan objektif dan pendekatan subjektif. Nah, pendekatan objektifnya tadi kita melihat bahwa ketua umum kita hari ini sudah memiliki semua prasyarat. Ini saya mau sampaikan dulu. Semua prasyarat. Prasyarat apa? Prasyarat kekuatan suprastruktur politik, partai politik. Suka ataupun tidak suka, kita punya 85 kursi di DPR RI. Kita punya hampir 1000-an kursi di provinsi dan di kabupaten. Dan kita punya ratusan kepala daerah. Artinya apa? Apabila ini bisa disinergiskan dan ketua umum kita menjadi calon presiden, konsolidasi program untuk peningkatan pembangunan kesejahteraan rakyat akan lebih optimal. Nah,
Yang kedua, eh, Bapak Erlangga Hartarto cukup memiliki pengalaman dan jam terbang. Beliau 3 periode di DPR RI. Artinya udah kelotokan lah. Udah pegang beberapa pimpinan komisi, politik anggaran, politik program, dan lain sebagainya, legislasi segala beliau sudah. Lalu beliau 2 periode di kementerian, di kabinet. Menteri Perindustrian, dan yang sekarang adalah Menko Perekonomian. Artinya apa? Hari ini, orang yang paling memiliki keinginan agar ekonomi ini bisa kembali segera sustain ataupun rebound seperti awal, ya beliau. Dan saya harus bilang bahwa kondisi per hari ini, walaupun misalnya kita belum masuk ke angka positif, ekonomi kita itu belum plus, masih minus di kurang lebih minus 0,5%, itu karena berkat sentuhan tangan beliau loh. Jadi anjlok seperti banyak negara iya, yang hancur gara-gara iya. COVID kan. Walaupun memang sebagian masyarakat tetap aja melihatnya jelek gitu ya. Tapi kalau kita dibandingkan dengan negara lain, penanganan COVID-19 yang akhirnya berimplikasi kepada peningkat kondisi ekonomi kita ini jauh lebih baik. Belum sempurna iya, tapi jauh lebih baik dibandingkan negara lain. Dan tidak bisa lepas dari peran Bapak Menko Perekonomian ya. Kecuali kalau misalnya ada yang, kalau tiba-tiba hari ini ada yang bilang ya Menko Perekonomiannya Pak Erlangga Hartarto. Ada yang suka ataupun tidak suka, ada yang kesel ataupun tidak kesel, ada yang gedek ataupun tidak gedek, Menko Perekonomiannya Erlangga Hartarto. Baik atau buruknya perekonomian hari ini tercermin di dalam Pak Erlangga Hartarto karena beliau adalah Menko Perekonomian. Ya kita harus fair dong. Bangsa ini harus fair dong. Baik kita bilang baik, jelek kita bilang jelek. Bagus kita bilang bagus, nggak bagus kita bilang nggak bagus. Fakta hari ini memang belum sempurna. Tetapi kalau dilihat dari penanganan ekonomi pasca pandemi, Indonesia yang terbaik. Kita harus fair. Nah, seperti tadi saya bilang bahwa belum sempurna, iya. Karena target kita harus rebound di angka 3%. Karena beliau punya target, pokoknya harus ada peningkatan kurang lebih di sekitar 5-7%. Artinya, kepentingan kita hari ini adalah bagaimana bisa mengembalikan ekonomi ini di angka kurang lebih 2% saja udah bagus, positif ya, plus 2%. Nah, itu tadi beberapa alasan-alasan objektif. Nah, namun kan memang beliau ini saya juga apresiasi. Kalau tanya ke saya orangnya menggebu-gebu mas. Kalau bisa udah kita gerak gitu. Tapi beliau ini luar biasa. Beliau bilang beliau belum mau mikirin masalah pencapresan. Karena ya beliau alasannya memang mau fokus dulu lah di penanganan ekonomi ini. Karena bangsa di luar kepentingan partai, kepentingan pribadi ataupun partai. Kalau kita udah greget aja. Kalau saya nih mas, kadang-kadang kalau ketemu ketua umum, kadang-kadang namanya kita anak muda kan. Namanya kita anak muda ya pasti greget aja pengen, udahlah kita ini. Tapi nggak tahu. 2024 udah agak lama. 2024 udah nggak lama. Udah pada mulai tancap gas nih. Iya, artinya apa? Ya kita apresiasi lah. Terlepas dari bagaimanapun ya saya juga hormat lah. Kita nggak topi lah sama beliau. Nah inilah tadi yang menurut kita beberapa alasan-alasannya. Namun mas, kita harus fair juga, harus objektif juga hari ini. Seperti tadi saya bilang, benar kita bilang benar, salah kita bilang salah. Publik, tidak semua publik bisa melihat secara utuh kompetensi seseorang. Karena kita harus lihat, kompetensi kemampuan seseorang itu berbeda, berbanding terbalik terkadang dengan persepsi publik. Coba kita lihat sekarang, beliau udah kerja nih, mati-matian bersama dengan tim ekonominya lah, bersama dengan Bu Sri Mulyani segala macam. Tetapi kan berbeda dengan hasil survei elektabilitas yang terjadi sekarang. Ada beberapa lah contoh misalnya. Ya karena kenapa? Memang eranya sekarang adalah era media sosial, era medsos. Kita nggak bisa mau bicara tentang republik ke depan hanya dengan pakai belangkon, hanya pakai baju adat, istiadat, lalu tiba-tiba bikin jalan-jalan sana, naik sepeda, begini-gini. Ya,
ya memang itu yang ya publik akhirnya akan wah senang gini. Kan karakteristik publik kita kan senang sama sesuatu yang dramatis, yang seru lah gitu loh. Nggak suka yang berat-berat lah begitu. Nah, itu menunjukkan kelas peradaban sebuah negara. Itu PR kita bersama. Nah, ini memang salah satu evaluasi kita juga. Challenge Ya, artinya tantangan lah. Tantangan buat saya di Bapilu dan juga semua teman-teman di Partai Golkar untuk mencoba mengantisipasi situasi ini. Tetapi perlu saya ketahui bahwa terlepas dari bahwa memang kita ada target untuk mendorong peningkatan elektabilitas beliau dengan menyesuaikan dengan kondisi publik yang lebih senang sesuatu yang telenovela, sesuatu yang berbau media sosial, atraktif, tapi tetap kami konsisten bahwa yang bisa memperbaiki bangsa ini, yang bisa membuat bangsa ini lebih baik dan lebih maju ke depan adalah jam terbang, adalah keseriusan bekerja, adalah karya-karya nyata. Jadi itu pegangan kita hari ini. Jadi kita harus berangkat dari itu dulu, Mas. Karena doktrin Partai Golkar itu adalah karya kekaryaan. Doktrin Partai Golkar itu adalah bagaimana kita sebagai kader bisa membuat sebuah perencanaan, kebijakan yang pro kepada kepentingan rakyat dan kita implementasikan menjadi sebuah karya nyata. Prinsipnya pegangan kita di situ. Ya bahwa nanti akhirnya mungkin ini tidak dianggap oleh publik bahwa ini sesuatu yang atraktif, ya kita konsisten kita di situ. Karena yang mau kita kasih kepada masyarakat ini kan bukan permen manis. Yang mau kita kasihkan kepada masyarakat ini bukan coklat yang manis, tetapi berbahaya buat badan kita ataupun gigi kita. Yang mau kita kasih ke masyarakat adalah obat yang mungkin terkadang pahit, terkadang manis, tapi bagus buat tubuh kita. Bagi saya itu. Dan kami Partai Golkar insya Allah akan konsisten di situ. Dan sampai hari ini memang kita berharap kita sukses di Pileg, Pilkada, dan Pilpres. Namun memang kita belum bisa bicara Pilpres, pencapresan dan lain sebagainya, karena memang Ketua Umum kita, Pak Erlangga Hartarto, jauh lebih ingin kita fokus dulu membenahi masalah ekonomi kita. Demi untuk bangsa dan negara ini.